Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai, mungkin sambil ngopi pagi gitu, terus lihat ada debu butiran kecil nari-nari di cahaya matahari yang masuk jendela? Sering itu. Momen-momen kecil ya. Iya kan? Atau pas malam, lihat ke langit, banyak bintang. Nah, di saat-saat gitu, pikiran suka melayang jauh ya. Mikirin kita ini asalnya dari mana sih? Jauh banget ke belakang. Skala waktunya memang bikin merinding kalau dipikirin. Betul. Rasanya hampir nggak kebayang gitu. Nah, banyak juga nih dari Anda yang nanya, penasaran soal awal mula semuanya. Gimana sih panggung kosmik tempat kita ada ini bisa terbentuk? Materi ini datang dari mana? Pertanyaan fundamental itu, Iya. Makanya dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau coba jalan-jalan kembali ke masa paling awal. Kita kupas gimana tata surya kita, ya planet bumi ini juga, lahir dari debu dan gas. Kita akan fokus ke materi sumber yang Anda bagi, yang terinspirasi dari bab judulnya bagus banget. Kepingan salju jatuh di perapian. judul yang puitis tapi sangat menggambarkan. Itu dia. Jadi misi kita hari ini, kita gali fondasi fisika sama kimianya alam semesta kita. Panggung kosmik sebelum ada kehidupan. Kepingan salju, itu debu dan es kosmiknya ya. Terus jatuh di perapian tata surya kita yang baru lahir. Gimana prosesnya? Tepat sekali. Metafora yang pas, kita memang akan fokus ke konteks kosmik dan geologis awal ini ya, pakai wawasan dari materi yang ada. Ini cerita soal skala waktu yang, sulit dibayangkan miliaran tahun. Dan proses pembentukannya, wah dahsyat banget. Dahsyat ya. Jauh sebelum ada jejak kehidupan pertama di bumi. Jadi, oke, mari kita mulai benar-benar dari awal. Dari bahan mentahnya dulu. Oke, siap. Mari kita bedah ini. Sumber kita bilang, awalnya semua dari awan antar bintang raksasa. Isinya apa sih awan ini? Bukan kayak awan di langit kita kan ya? Oh, beda-beda jauh. Bayangin aja hamparan gas sama debu, tapi renggang banget. Ini sisa-sisa dari siklus hidup matinya bintang generasi sebelumnya. Tersebar gitu aja di galaksi. Sisa-sisa bintang. Iya, sumber Anda itu bagus ngejelasin komposisinya. Ada atom oksigen, nah ini ditempa di inti bintang raksasa merah yang udah lama mati. Terus ada atom karbon, elemen kunci kehidupan kan? Itu dari jenis bintang lain lagi. Karbon, oke. Sama ada atom besi. Kalau ini lahirnya dari ledakan dahsyat, supernova purba. Jadi ini bukan materi baru loh, ini materi daur ulang kosmik. Wow, materi daur ulang. Dan sumber itu bilang, ini yang bikin merinding. Atom-atom yang sama ini, dari bintang mati miliaran tahun lalu, mungkin aja sekarang ada di darah Anda atau tulang Anda. Betul, itu koneksi yang luar biasa kalau direnungkan. Luar biasa banget. Tapi gimana caranya kumpulan debu sama gas yang renggang ini bisa jadi matahari, jadi planet-planet? Kayak sulap gak sih? Bukan sulap, ini fisika. Fisika fundamental. Yang menarik itu, prosesnya ini kayaknya cukup umum ya di alam semesta. Kekuatan utamanya ya gravitasi. Gravitasi. Coba bayangkan, awan raksasa tadi, ukurannya mungkin beberapa tahun cahaya. Nah, di dalamnya itu ada bagian-bagian yang ya sedikit lebih padat dari sekitarnya. Gravitasi mulai narik materi di daerah padat ini ke tengah. Makin banyak materi ngumpul, gravitasinya makin kuat, narik materi lebih banyak lagi. Jadi kayak bola salju menggelinding gitu? Mirip, tapi skalanya kosmik. Proses ini butuh waktu jutaan tahun. Nah, sebagian besar materi, ini lebih dari 99% loh, ketarik ke pusat, jadi bola gas yang padat banget dan panas. 99% lebih. Iya, pas tekanan sama suhu di intinya udah kritis banget, baru deh reaksi fusi nuklir nyala. Itu lahirnya bintang. Kalau kasus kita, ya matahari kita. Kejadiannya itu sekitar 5 miliar tahun sebelum masa kita. Jadi, wah, lampau banget. Gila, 99% lebih jadi matahari. Terus sisanya gimana? Yang kurang dari 1% itu? Itu yang jadi kita, jadi bumi. Nah, tepat sekali. Materi sisa itu nggak ikut jatuh ke matahari karena dia punya Namanya momentum sudut. Gampangnya materi itu muter. muter ya. Iya, kayak penari balet yang narik tangannya pas muter biar lebih cepat gitu. Pas awan mengerut, putarannya makin kenceng. Nah, gaya sentrifugal ini nahan materi biar nggak semua jatuh ke tengah. Jadinya materi sisa ini malah memipih. Jadi kayak piringan raksasa. Piringan? Iya, piringan yang muter, ngelilingin matahari muda. Ini namanya piringan protoplanet.
Disinilah kepingan salju kosmik tadi, debu sama butilan es mulai ngumpul-ngumpul. Jadi piringan berputar ini perapian tempat kepingan salju jatuh tadi ya. Metaforanya nyambung nih. Persis, piringan ini juga nggak seragam kondisinya. Bagian dalamnya kan dekat matahari muda yang panas ya lebih hangat. Muternya juga lebih cepat. Oke. Bagian luarnya lebih dingin, muternya lebih lambat. Nah, perbedaan kondisi ini yang nanti nentuin jenis planet apa yang kebentuk di mana. Dan kerennya lagi, teleskop zaman sekarang kayak Hubble atau JWST itu bisa lihat piringan kayak gini di sekitar bintang-bintang muda lain. Oh, jadi ini bukan teori doang ya? Bukan cuma teori, kita bisa lihat proses ini terjadi di tempat lain. Bahkan, sumber Anda nyebutin soal awan zodiak. Itu loh, cahaya redup bentuk kerucut yang kadang bisa dilihat habis maghrib atau sebelum subuh. Itu sisa-sisa debu dari piringan raksasa purba di tata surya kita sendiri. Masih ada sisanya. Luar biasa ya. Masih ada jejaknya sampai sekarang. Oke, jadi dari piringan debu dan gas ini, akhirnya planet kita kebentuk. Sumber bilang bumi lahir sekitar 4,5 atau 4,6 miliar tahun lalu. Planet ketiga, dunia kecil dari batu dan logam. Tapi lahirnya nggak tenang sama sekali ya. Ini nih bagian yang katanya sangat menarik. Ada era tabrakan dahsyat, bukan cuma kerikil nabrak kerikil nih. Benar sekali. Jangan bayangin pembentukan planet itu kayak bikin bola salju, digelindingin pelan-pelan terus gede. Bukan. Bayangin ini kayak arena tabrakan kosmik raksasa. Tabrakan kosmik. Iya, di piringan tadi, butiran debu itu nempel satu sama lain karena gaya elektrostatik. Jadi kerikil. Kerikil tabrakan jadi batu. Batu tabrakan jadi bongkahan segede gunung, namanya planetesimal. Nah, planetesimal ini saling tabrak lagi, kenceng banget nabraknya. Wah. Jadi protoplanet. Tabrakan terus aja terjadi. Beberapa tabrakan cukup gede buat melelehkan seluruh permukaan protoplanet itu. Jadi, lingkungan tata surya awal itu tempat yang kejam banget, sangat kejam. Tapi gimana kita bisa yakin ini beneran terjadi? Kan katanya bumi terus berubah, bukti masa lalunya hilang. Pertanyaan bagus. Anda benar sekali. Proses geologi di bumi kan aktif banget ya. Ada erosi, angin, aktivitas vulkanik, lempeng tektonik gerak terus. Selama miliaran tahun, ini semua ngehapus hampir semua bekas luka dari zaman pembentukan awal. Permukaan bumi itu kayak didaur ulang terus. Tapi untungnya kita punya museum dekat sini, bulan. Bulan ya? Ya, bulan. Coba deh lihat permukaan bulan pakai teleskop atau foto-fotonya yang detail. Penuh kawah bekas tumbukan kan? Macam-macam ukurannya, numpuk satu sama lain. Iya sih, terlihat tanpa lihat bekasnya. Nah, hal yang sama juga ada di Merkurius, atau di dataran tinggi bagian selatan Mars, atau di bulan-bulan planet luar. Permukaan mereka kan nggak seaktif bumi, jadi mereka nyimpen catatan pengeboman hebat ini. Dan katanya analisis batuan bulan dari misi Apollo itu penting banget ya? Krusial, penting sekali. Dengan analisis komposisi sama umur batuan bulan, terutama dari daerah kawah-kawah besar, ilmuwan bisa merekonstruksi kapan aja tabrakan-tabrakan itu terjadi, kronologinya. Hasilnya gimana? Hasilnya mereka nemuin kalau periode pengeboman paling parah itu terjadi dalam beberapa ratus juta tahun pertama usia tata surya. Jadi kesimpulannya nggak bisa dihindari, tabrakan raksasa yang skalanya mungkin cukup buat nguapin lautan purba atau niup atmosfer awal, itu kejadian biasa di awal tata surya. Biasa, kejadian biasa. Wow, skalanya apokaliptik gitu kok biasa ya? Dari sudut pandang kita sekarang, iya apokaliptik. Tapi saat itu, ya itu bagian dari proses pembentukan. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Bumi kita lahir dari kekacauan, dari kehancuran. Nah, ini jadi nyambung ke pertanyaan di sumber Anda. Gimana mungkin kehidupan yang kita anggap rapuh ini bisa muncul atau bertahan di lingkungan sebrutal itu? Kayak mau bangun rumah di tengah medan perang kan? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ini memang salah satu teka-teki besar dalam studi asal-usul kehidupan. Jelas, kondisi awalnya nggak ramah sama sekali. Tapi, kekacauan ini juga bawa bahan-bahan penting loh. Nah, ini bawa kita ke bagian berikutnya. Gimana bumi dapat bahan dasar buat kehidupan? Air dan molekul organik. Nah, air. Penting banget nih. Dari mana semua air laut kita ini datangnya? Sumber menjelasin ada proses outgassing. Maksudnya, gas yang kejebak di batuan bumi pas terbentuk, terus keluar ke permukaan lewat gunung berapi gitu ya. Termasuk uap air dong. Betul. Bayangin bumi muda yang panas,
Vulkaniknya aktif banget. Gunung berapi meletus terus, ngeluarin gas dari dalam planet. Komponen utama gas vulkanik itu ya uap air, H2O, karbon dioksida, CO2, nitrogen, N2, sama gas-gas lain dalam jumlah kecil. Oke. Nah, pas bumi pelan-pelan mendingin, uap air di atmosfer purba ini mulai ngembun, jadi awan. Terus turun jadi hujan. Hujannya deras banget, jutaan tahun lamanya. Pelan-pelan ngisi cekungan-cekungan di permukaan, jadi lautan purba pertama. Jutaan tahun hujan deras ya, luar biasa. Tapi sumber juga nyebutin sumber lain yang menarik. Air dari luar angkasa. Kayak hujan kosmik dari komet sama asteroid. Itu gimana? Betul sekali, komet itu kan intinya bola salju raksasa yang kotor ya. Campuran es air, es karbon dioksida, debu, batuan. Asteroid meskipun lebih banyak batu bisa juga bawa banyak air dalam bentuk mineral terhidrasi. Oh, asteroid juga bawa air ya? Bisa. Nah, selama era pengeboman hebat tadi, bumi kan terus-terusan dihantam objek-objek ini. Tiap kali komet atau asteroid kayak air nabrak, dia ngantar air dalam jumlah besar ke planet muda kita. Jadi, air di laut kita sekarang ini kemungkinan campuran. Ada yang dari dalam bumi, ada yang dikirim dari luar angkasa. Campuran ya? Iya, proporsi pastinya berapa persen dari mana, itu masih jadi topik riset yang aktif sampai sekarang. Dari dalam dan dari luar. Menarik banget. Terus gimana sama bahan penyusun kehidupan? Molekul organik yang basisnya karbon itu. Apa itu juga datang dari dua sumber? Persis. Sumber Anda ngejelasin gitu. Molekul organik blok bangunan dasar kayak asam amino buat protein, nukleotida buat DNA RNA, kelihatannya juga asalnya ganda. Sebagian dibuat di bumi purba sendiri, sebagian lagi jatuh dari luar angkasa. Dibuat di bumi. Gimana caranya? Kan kondisinya ekstrim banget tadi katanya. Justru itu, energi ekstrimnya itu kuncinya. Atmosfer bumi awal itu beda banget sama sekarang. Mungkin banyak metana, amonia, uap air, hidrogen, karbon dioksida, komposisi pastinya masih diperdebatkan sih. Tapi yang jelas, atmosfer itu penuh energi. Energi apa aja tuh? Sumber nyebutin beberapa. Sinar ultraviolet UV dari matahari muda yang jauh lebih kuat dari sekarang, soalnya belum ada lapisan ozon. Terus petir dan guntur yang nyamber terus-terusan karena atmosfernya aktif banget. Aurora yang spektakuler. Tingkat radioaktivitas alami dari batuan juga jauh lebih tinggi. Ditambah lagi gelombang kejut dari meteorit dan komet yang terus jatuh itu. Banyak banget sumber energinya ya? Nah, di pertengahan abad 20, ada eksperimen terkenal Miller-Urey. Mereka coba niru kondisi atmosfer bumi purba di lab. Mereka campur gas-gas yang diduga ada waktu itu, metana, amonia, hidrogen, air, terus dikasih sumber energi kayak percikan listrik buat niru petir. Hasilnya? Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu singkat, mereka nemuin macam-macam molekul organik kompleks, termasuk beberapa jenis asam amino. Itu terbentuk dengan sangat mudah. Gampang banget ternyata. Eksperimen lain pakai energi UV juga hasilnya sama, bikin molekul organik. Jadi ini nunjukin kalau bahan mentah kehidupan bisa aja dibuat secara alami di bumi purba. Wow, jadi energi yang merusak itu malah bantu bikin bahan kehidupan ya? Terus yang dari luar angkasa gimana? Terutama jenis kondret karbonan sama data dari misi ke komet dan asteroid, ternyata objek-objek ini kaya banget sama molekul organik kompleks. Ada asam amino, basa nitrogen, komponen DNA-RNA, molekul berbasis karbon lainnya. Lengkap juga ya? Iya, jadi sama kayak air tadi. Hujan kosmik ini nggak cuma bawa air, tapi juga ngirim pasokan molekul organik yang udah jadi ke permukaan bumi muda. Jadi kehidupan mungkin dapat bahan bakunya dari dua-duanya. Oke. Jadi coba kita bayangin nih, bumi di masa awal ini. Lautan udah ada, bahan organik mulai numpuk, dari dalam dan dari luar. Terus bentuknya kayak gimana planet kita? Sumber bilang planet samudra. Apa itu artinya hampir nggak ada daratan sama sekali? Gambaran itu kayaknya cukup pas ya buat periode awal banget. Bayangin dunia yang didominasi lautan global luas. Mungkin nggak dalam-dalam banget di semua tempat, tapi nutupin sebagian besar permukaan. Daratan yang ada mungkin cuman ya itu tadi, lingkaran-lingkaran kawah bekas tumbukan raksasa yang nonjol dikit jadi kayak benteng atau pulau vulkanik purba gitu. Pemandangannya monoton dong ya? Mungkin iya, air di mana-mana, langitnya mungkin warnanya orange atau merah karena atmosfernya beda. Terus sering diguncang badai dahsyat sama hujan meteor. Kapan benua kayak yang kita tahu sekarang mulai muncul? Sumber bilang sekitar 4 miliar tahun lalu. Ya, sekitar waktu itu.
Proses geologi di dalam bumi mulai bikin jenis batuan yang beda. Batuan benua, kayak granit, itu cenderung lebih ringan, kurang padat dibanding batuan dasar laut, kayak basal. Lebih ringan ya. Betul. Batuan yang lebih ringan ini mulai ngumpul, jadi kerak benua pertama yang bisa ngapung lebih tinggi di atas mantel bumi yang lebih padat. Mirip gunung es, ngapung di air lah. Itu awal mulanya benua terbentuk. Dan sumber juga nekenin peran penting lempeng tektonik yang mulai gerak. Ini kayak mesin raksasa di dalam bumi gitu. Tepat sekali. Lempeng tektonik ini salah satu fitur geologi bumi yang paling penting. Bayangin permukaan bumi itu pecah jadi beberapa lempengan kaku raksasa. Namanya lempeng tektonik. Nah, lempengan ini ngapung di atas lapisan mantel bumi yang panas dan setengah cair, astenosfer. Ngapung ya. Iya, panas dari inti bumi bikin arus konveksi di mantel ini, kayak air mendidih di panci. Arus ini yang dorong lempeng-lempeng di atasnya buat gerak. Pelan banget sih geraknya. Sepelan apa? Di beberapa tempat, kayak di punggungan tengah Atlantik, lempeng gerak menjauh, magma naik, bikin kerak baru. Di tempat lain, zona subduksi, satu lempeng nyelip ke bawah lempeng lain, tenggelam lagi ke mantel, didaur ulang. Proses ini yang mulai miliaran tahun lalu, jalan terus sampai sekarang. Jadi kayak mesin panas raksasa yang terus-menerus bentuk ulang permukaan bumi. Bikin gunung, bikin gempa, letusan gunung berapi, sama mindah-mindahin benua. Jadi, apa nih artinya semua ini? Planet samudra awal, terus muncul benua, lempeng gerak buat cerita kehidupan nanti. Artinya gede banget. Pertama, peta bumi purba itu bakal kelihatan asing banget buat Anda. Beda total. Sumber Anda nekenin, selama paling nggak 85% sejarah bumi, konfigurasi benua sama lautannya itu beda sama sekali sama yang sekarang. Bayangin coba, navigasi di dunia tanpa benua yang kita kenal. Susah pasti ya. Kedua, gerakan lempeng ini meskipun pelan banget, sumber bilang sekitar 1 inci setahun, lebih pelan dari siput, dampaknya kalau diakumulasi jutaan dan miliaran tahun itu luar biasa. 1 inci setahun. Kedengarannya dikit kan? Tapi kasih waktu yang cukup, gerakan sekecil ini cukup buat bikin benua tabrakan, jadi super benua raksasa, terus pecah lagi. Bener-bener ngubah geografi global, pola arus laut, iklim. Skala waktunya itu ya kuncinya. Tepat, skala waktu geologis. Makanya kita hampir nggak tahu apa-apa soal konfigurasi pasti benua selama 4 miliar tahun pertama sejarah bumi. Batuannya jarang, udah banyak berubah juga. Sumber bilang rekonstruksi peta global paling awal yang cukup bisa dipercaya itu baru dari sekitar 600 juta tahun lalu, awal era Paleozoikum. 600 juta tahun lalu itu udah lumayan baru ya dibanding 4 miliar. Kayak gimana tuh bumi waktu itu? Di utara, waktu itu kebanyakan lautan luas, namanya Pantalasa. Peta ini pun terus berubah lagi setelah itu. Ini nunjukin betapa dinamisnya panggung geologis, tempat kehidupan harus adaptasi dan berevolusi. Permukaan bumi itu bukan latar belakang yang diam, tapi arena yang terus berubah. Oke. Jadi coba kita rangkum sedikit ya, inti dari penelusuran mendalam kita kali ini, yang inspirasinya dari kepingan salju jatuh di perapian tadi. Perjalanannya panjang banget ya, mulai dari materi kosmik debu bintang daur ulang, si kepingan salju antar bintang ditarik gravitasi jadi matahari kita, sama piringan protoplanet si perapian kosmiknya. Betul. Terus dari piringan itu lahirlah bumi. Kondisinya keras banget. Era pengeboman hebat asteroid sama komet. Kita belajar gimana bahan-bahan penting, air sama molekul organik bisa sampai di planet muda ini. Ada yang dari dalam lewat outgassing, ada yang dikirim dari luar lewat hujan kosmik. Sintesis molekul organiknya juga dibantu lingkungan purba yang penuh energi. Proses yang kompleks tapi masuk akal ya. Iya kan? Dan akhirnya kita lihat gimana wajah planet kita mulai kebentuk. Awalnya planet samudera luas, daratannya cuma bekas kawah. Terus pelan-pelan muncul benua pertama yang gerak terus, nabrak, pecah, berubah bentuk gara-gara mesin lempeng tektonik selama miliaran tahun. Paham masa lalu yang sedalam dan sekeras ini benar-benar ngasih konteks luar biasa ya buat semua yang terjadi sesudahnya, termasuk evolusi kehidupan. Ya, kita sendiri ada di sini sekarang. Ini fondasi cerita kita semua, kayaknya tertulis di batu dan bintang ya. Rangkuman yang bagus sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Ini tersirat juga dari sumber yang kita bahas. Oh iya, apa tuh? Materi sumber kan nunjukin kalau proses pembentukan bintang sama planet dari piringan debu dan gas kayak tata surya kita ini, kayaknya proses yang cukup umum ya di galaksi kita, bahkan di alam semesta. Kita lihat buktinya di sekitar bintang-bintang muda lain. Ya, tadi disebutin soal itu. Terus, eksperimen lab juga nunjukin betapa gampangnya molekul organik
Bahan dasar kehidupan kayak yang kita tahu terbentuk spontan di kondisi yang mungkin mirip bumi purba atau lingkungan antar bintang. Nah, gabungin dua hal ini. Potensi banyaknya planet terbentuk sama gampangnya bahan organik dibuat. Menurut Anda gimana cerita ini mungkin berkembang? Bisa beda atau mungkin mirip di dunia-dunia lain yang jumlahnya nggak kehitung di luar sana? Yang mungkin juga dimulai dari kepingan salju kosmik yang sama jatuh di perapian bintang induk mereka sendiri. Apa artinya ini buat kemungkinan adanya kehidupan lain di alam semesta? Yang mungkin berbagi asal-usul material yang sama dengan kita. Wah, Ini pengingat yang kuat sih soal hubungan kita. Nggak cuma sama sejarah bumi, tapi sama kosmos yang jauh-jauh lebih luas. Sesuatu untuk direnungkan.